Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan orang dalam hukum perdata. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan subjek hukum, objek hukum, dan diakhiri dengan evaluasi. Apa sih subjek hukum itu? Subjek hukum adalah suatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtsubject atau dalam bahasa Inggris disebut dengan law of subject. Subjek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu ada orang atau manusia dan badan hukum. Orang ini ada dua kategori yang dikatakan subjek hukum, yaitu orang yang cakap dan orang yang tidak cakap. Kalau badan hukum ini ada dua macam, yaitu ada publik, ada hukum perdata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan menurut Haidir Ali mengartikan manusia adalah makhluk yang berwujud dan berohani, yang berasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak. Sedangkan badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia pribadi namun tidak memiliki akal, perasaan dan lainnya, termasuk tidak dapat menerima warisan sebagaimana manusia pribadi karena badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum. Sejak kapan manusia itu dianggap sebagai subjek hukum dan kapan berakhirnya? Menurut KUH Perdata, manusia sebagai subjek hukum itu berlaku sejak ia lahir dan akan berakhir dengan ketika adanya kematian. Pada pasal 2 KUH Perdata bahwa anak yang ada dalam kandungan dianggap pembawa hak bila mana kepentingan si anak menghendakinya, dan bila si anak mati sewaktu dilahirkan, maka dianggap ia tidak pernah ada. Jadi di sini anak yang masih dalam kandungan itu dianggap dia orang yang membawa hak, orang yang nantinya akan memiliki kewajiban. Akan tetapi ketika anak tersebut tidak dilahirkan ataukah mati ketika dilahirkan, maka dia tidak akan memiliki hak dan kewajiban itu sendiri. Hak dan kewajiban manusia itu contohnya seperti apa? Yaitu yang mengadakan persetujuan, membayar pajak, menikah, dan lain sebagainya. Menurut hukum, setiap manusia pribadi dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum dikecualikan oleh undang-undang yang dinyatakan tidak cakap, yaitu pada pasal 1329 KUH Perdata. Jadi dalam pasal 1329 KUH Perdata ini ada klasifikasi bahwasanya orang itu atau manusia dianggap cakap atau tidak cakap. Kayak gitu. Nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Terus, lantas siapa yang tidak cakap bertindak dalam hukum itu? Orang yang belum dewasa, ini contohnya misalnya sebagian saja saya sebutkan, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu tidak sehat pikirannya, pemabuk dan pemboros. Dulu orang yang perempuan dalam pernikahan itu juga dia dianggap tidak cakap hukum kayak gitu. Karena apa? Karena menginduknya pada suaminya. Yang cakap hukum yaitu suami. Jadi istri atau perempuan itu tidak memiliki kecakapan hukum. Akan tetapi ini sudah diganti dengan SEMA nomor 3
Jadi untuk saat ini perempuan itu memiliki hak dan memiliki kewajiban secara hukum. Lantas yang kedua yaitu subjek hukum yang kedua yaitu badan hukum. Apa sih yang disebut badan hukum itu? Badan hukum ini yaitu pembawa hak dan kewajiban yang tidak berjiwa atau orang yang diciptakan oleh hukum. Sama seperti yang saya jelaskan tadi ya di awal ya. Nah, badan hukum itu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum itu sama dengan seperti manusia apabila badan hukum itu memiliki kekayaan sendiri. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan, ikut serta dalam lalu lintas melakukan jual beli, ataukah mempunyai tujuan dan kepentingan. Itu yang badan hukum yang bisa dikategorikan menjadi subjek hukum. Di sini terdapat 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya. Badan hukum yang pertama yaitu badan hukum yang berbentuk pemerintah atau penguasa. Contoh misal yaitu badan-badan pemerintahan, perusahaan negara, perum itu ya. Terus yang kedua yaitu badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Ya, contohnya yaitu PT, koperasi, CV, dan lain sebagainya. Badan hukum yang diperbolehkan, yang ketiga ya, badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Contohnya apa? Yaitu yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan. Sedangkan berdasarkan segi kewenangan hukum yang diberikan kepada badan hukum itu terdapat dua klasifikasi, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya Departemen Pemerintah, lembaga negara seperti MPR, DPR, kayak gitu. Terus badan hukum privat yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta yang diberi kewenangan menurut hukum perdata. Contohnya ya sama seperti tadi ya, ada PT, ada CV, ada yayasan. Itu masuknya dalam badan hukum privat yang kewenangannya yaitu nanti menurut hukum perdata. Hak dan kewajiban badan hukum itu misalnya saja yaitu membayar pajak, melakukan perjanjian, memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan para anggotanya. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan subjek hukum. Sekarang kita masuk dalam objek hukum. Apa sih objek hukum itu? Yaitu suatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Objek hukum itu ada 2 macam, yaitu ada benda, ada hak. Benda itu ada 2 kategori. Menurut pasal 503 Hukum Perdata, KUH Perdata, benda itu ada yang berwujud dan tidak berwujud. Kalau menurut pasal 0504, yaitu ada benda yang tetap dan benda bergerak. Objek hukum yang kedua yaitu hak. Yaitu ada hak mutlak, hak nisbi. Lantas, apa sih hak mutlak itu? Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak ini dibagi menjadi 3, yaitu hak asasi, hak yang melekat pada diri seseorang. Contoh misal, hak untuk makan, hak untuk bertempat tinggal, hak untuk tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hak publik, yaitu hak negara terhadap warga negaranya. Contohnya, hak
negara untuk memungut pajak, meminta pajak kepada masyarakatnya. Hak menyuruh warganya untuk membuat KTP kayak gitu. Itu merupakan hak publik. Hak publik itu yang timbul dari kewenangan negara kayak gitu. Hak keperdataan ini yang ketiga. Hak seseorang terhadap orang lain. Contohnya apa? Hak orang tua terhadap anaknya. Hak penjual dengan pembeli, hak orang yang menyewa dengan orang yang disewa, kayak gitu. Jadi ada timbal baliknya. Ini hak keperdataan. Hak nisbi. Kalau hak nisbi itu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu untuk menuntut seseorang atau beberapa orang yang lainnya untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contoh misal, hubungan jual beli. Di sini kan tadi ada hubungan inilah disebut hak nisbi. Karena kan tidak nyata ya, tidak real. Jadi ada hubungan antara penjual dan pembeli. Di sini pembeli ini berkewajiban memberikan biaya pembeliannya dan pembeli berhak menerima barang yang belinya. Nah, dengan ini adanya pembeli ini, maka timbullah kewajiban dan hak orang yang menjual. Apa? Orang yang menjual berkewajiban memberikan barang yang dijualnya kepada pembeli dan penjual berhak menerima bayaran ataukah menerima uang dari orang yang membeli barangnya kayak gitu. Ini disebut hak nisbi. Hak kebendaan yaitu hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan harus dihormati oleh setiap orang. Nah, caranya memperoleh hak kebendaan itu dengan bagaimana? Yaitu dengan adanya pengakuan, adanya penemuan, penyerahan, adanya daluarsa, pewarisan, penciptaan, ikut serta, kayak gitu. Nah, hak kebendaan ini bisa lenyap atau bisa hapus itu ketika apa? Yaitu ketika benda tersebut itu lenyap atau musnah, benda tersebut pindah tangan, benda itu daluarsa, ada pelepasan hak, ada pencabutan hak. Kayak gitu. Selanjutnya, yaitu kita membahas terkait dengan perbuatan hukum. Apa sih perbuatan hukum itu? Yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, perbuatan hukum ini tadi kan yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti yang dijelaskan di awal-awal, yaitu dibagi menjadi dua. Yaitu perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Contoh misal yaitu membuat wasiat, hibah, kayak gitu. Misal saya memberikan wasiat, berarti kan yang saya membuat hak saya sendiri, saya membuat wasiat dan saya membuat kewajiban. Saya membuat kewajiban wasiat saya, yaitu apa? Mencatatkan, memberitahukan, dan lain sebagainya. Misalnya saya menghibahkan tanah saya, maka ini kan hak saya menghibahkan, jadi tidak ada hak orang lain di sini, yaitu ini hak saya untuk menghibahkan tanah saya. Dan kewajiban saya apa? Yaitu mencatatkan, melaporkan, memberikan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada perbuatan hukum yang dua belah pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu di sini berarti ada timbal balik.
Misalnya yaitu persetujuan jual beli. Berarti di sini ada penjual, ada pembeli. Sewa menyewa, persetujuan sewa menyewa, maka di sini ada yang menyewakan, ada yang yang menyewa kayak gitu. Jadi ada yang menyewakan, ada yang menyewa kayak gitu. Berarti di sini ada timbal baliknya. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan subjek hukum dan objek hukum. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di chatroom classroom. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.